Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Melina Ekayan Fitri. Kali ini kita akan lanjutkan membahas contoh soal mengenai pengujian hipotesis. Beberapa periode yang lalu atau beberapa video yang lalu ya, kita udah bahas 3 soal. Nah, sekarang adalah soal yang keempat. Kita bacakan soalnya. Seorang pimpinan perusahaan ingin meningkatkan kualitas sumber daya karyawannya di bidang produksi, dan dia berharap setelah mereka lulus mengikuti kursus, cacat produksi bisa berkurang 10%. Pada suatu saat tertentu, setelah para karyawan mengikuti kursus, diketahui bahwa dari sampel sebanyak 20 produk yang diambil secara acak, ternyata 3 produknya cacat. Dengan menganggap distribusi produknya normal, apakah harapan pimpinan itu terbukti dalam sampel tersebut? Gunakan taraf signifikansi 10%. Dari soal ini kita telah satu-satu ya. Jadi di sini si pimpinan perusahaan tersebut memberikan pelatihan atau kursus untuk karyawan dengan tujuan cacat produksi bisa berkurang ya. Berkurangnya di sini dia pengennya adalah berkurang 10%. Nah, artinya di sini kita akan melakukan pengujian hipotesis benar apa tidaknya atau ingin menguji apakah harapan pimpinan tersebut benar atau bisa diterima atau tidak gitu ya. Bisa diterima atau ditolak ya. Lalu di sini kita tetapkan bahwa dia pengujiannya satu arah. Ya, kenapa? Karena di sini kita lihat cacat produksi berkurang 10%. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu adalah pengujian satu arah sisi yang kiri ya, berkurang ya. Lalu berikutnya sampel kita ambil 20. Artinya N-nya 20 dan produk yang cacatnya ada 3. Jadi kalau kita misalkan X itu adalah jumlah produk yang cacat, maka proporsi produk yang cacat itu menjadi 3/20. Nah, kasus di sini adalah kita akan melakukan pengujiannya uji proporsi. Karena di soal pun juga tidak dijelaskan rata-rata ataupun simpangan baku standar deviasi ya. Yang dia nyatakan hanya jumlah produknya saja. Maka di sini pengujian kita adalah pengujian hipotesis. Nah, nilai alfanya kita pilih adalah yang 10% ya, tadi di soal itu taraf signifikansinya dipilih 10% ya. Nah, di sini karena jumlah sampelnya 20 kurang dari 30, maka kita gunakan tabel bantunya bukan tabel Z lagi tetapi tabel T ya, karena syaratnya tabel T itu adalah untuk jumlah sampel yang kecil atau yang kurang dari 30. Nah, untuk perhitungan rumusnya atau statistik ujinya sama dengan statistik uji Z ya. Tetapi di sini kita Z-nya, yang Z hitung itu kita rubah menjadi T hitung. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Itu ada 5 langkah ya seperti biasa. Kita lihat dulu pembahasannya. Di sini adalah membahas soal tersebut dengan cara hipotesis uji untuk satu populasi. Yang ujinya adalah uji proporsi satu arah, sisi kiri, sampel kecil, N kurang dari 30, maka tabel yang kita gunakan adalah tabel T. Jadi diketahui di soal, P-nya itu adalah proporsi produk yang cacat, di mana P0-nya dari yang kita duga tadi sebesar 0,1, alfa 10%, dan P bar 0,15. Ya. Lalu yang diminta di sini melakukan pengujian hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat itu kurang dari 10%. Yang pertama langkahnya adalah menentukan hipotesis uji. Jadi apa yang diduga tadi kita taruh di HA, maka diduga produksi yang cacat kurang dari 10%, sedangkan hipotesis nolnya lawannya, yaitu tidak kurang dari 10%. Atau boleh juga ditulis lebih dari sama dengan, atau boleh juga ditulis hanya sama dengan saja, nggak masalah ya. Nah, atau dalam bentuk statistiknya seperti ini salah satunya. Ya, karena kita menggunakan tidak kurang dari, maka ini yang lebih tepat ya. P lebih dari sama dengan 10%. Kalau di sini diganti dengan sama dengan, maka gunakan yang satunya ini. Lalu langkah yang kedua, alfa yang kita pilih itu adalah 10% sesuai dengan soal. Lalu langkah yang ketiga, statistik uji, P-barnya adalah sebesar 0,15. Yang tadi kita bagi ya 3/20. Sigma P-bar itu gunanya untuk menghitung rumus di statistik uji ya. Jadi statistik ujinya sama dengan rumus Z hitung. Yang dibedakan itu adalah tabel bantunya tabel T. Karena kita gunakan tabel T, maka di sini ZH diganti dengan menjadi TH. Jadi di sini kita butuh sigma P bar, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi P-nya yang kita pakai adalah P0, bukan P bar yang dipakai di sini ya. Maka diperolehlah nilai akhirnya 0,067. Saya ambil pembulatan 3 angka di belakang koma.
Lalu T hitungnya diperolehlah nilainya 0,75 ya. Jadi T hitung ini akan kita bandingkan dengan T tabel. Nah, T tabelnya sesuai dengan nilai alfa 10% dan jumlah sampelnya adalah 20, maka derajat bebasnya 20 kurang 1 diperoleh 19. Nah, kita lihat di tabel T. Nah, ini dia. Tabel T itu bentuknya seperti ini, sama dengan distribusi normal Z atau distribusi normal standar. Yang bedanya daerah arsirnya. Kalau di Z kumulatif yang diarsir yang ini ya, yang sebelah kiri. Kalau di tabel T yang diarsir adalah yang kecilnya atau tail probability-nya atau yang sebelah kanan ya. Tadi kita tahu bahwa nilai alfanya 0,1 dan derajat bebas atau DF-nya itu adalah 19. Maka kita peroleh nilai T tabelnya 1,328 ya. Karena kita melakukan pengujian sisi kiri, maka T tabel itu kita negatifkan. Jadi nilainya adalah min 1,328. Nah, T hitungnya juga kita negatifkan, maka diperolehlah nilai min 0,75. Nah, kalau kita bandingkan T hitung dengan T tabel, maka T hitung itu ternyata lebih besar dibandingkan T tabel. Artinya kalau kita lihat gambar, T hitung itu ternyata dia berada di sisi daerah H0 yang diterima. Maka kesimpulan kita di sini, H0-nya kita terima ya, lalu HA-nya kita tolak. Jadi harapan pimpinan tersebut tidak terbukti, yaitu produksi yang cacat ternyata lebih dari 10%. Ya. Sampai di sini, jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.